Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Firda dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tugas biologi saya mengenai Kingdom Plantae. Apa sih pengertian dari Kingdom Plantae? Kingdom Plantae atau yang disebut dengan tumbuhan adalah salah satu organisme eukariotik multiseluler yang memiliki dinding sel dan klorofil. Klorofil yaitu zat hijau daun yang mempunyai fungsi untuk fotosintesis. Kingdom Plantae mempunyai ciri-ciri pada dinding sel yang tersusun oleh selulosa, memiliki klorofil, autotrof atau membuat makanan sendiri, eukariot, multiseluler, dapat mencadangkan makanannya sendiri, dapat pergiliran keturunan sendiri. Kingdom Plantae mempunyai 3 klasifikasi. Yang pertama, tumbuhan lumut atau Bryophyta, suatu tumbuhan kecil yang hidup di darat dan tumbuh di tempat yang lembab. Tumbuhan ini juga tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati, tidak berpembuluh pengangkut, xilem dan floem. Ciri-cirinya adalah yang pertama, Chromophita. Tumbuhan ini bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Yang kedua, Ptalophyta. Ptalophyta ini tidak bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Yang ketiga, disebut juga dengan tumbuhan peralihan karena berupa talus. Yang keempat, merupakan suatu tumbuhan pelopor atau vegetasi perintis. Ciri yang kelima, memiliki ukuran 1-2 cm atau hingga mencapai 40 cm. Yang keenam, mempunyai 2 bentuk generasi, gametofit dan sporotif. Tumbuhan lumut ini mempunyai 3 jenis. Yang pertama, Hepaticopsida atau lumut hati. Yang kedua, Anthocerotopsida, lumut tanduk. Yang ketiga, Bryopsida, lumut daun. Klarifikasi yang kedua, tumbuhan paku, Pteridophyta. Suatu tumbuhan yang mempunyai akar, batang, dan daun sejati, berkembang biak dengan spora, dan mempunyai pembuluh angkut xilem dan floem. Adapun ciri-cirinya seperti yang pertama, pada akar, batang, dan daun bisa dibedakan. Yang kedua, spora yang dihasilkan pada sporofil. Yang ketiga, daun mudanya tumbuh menggulung. Adapun jenis-jenisnya seperti paku purba, paku kawat, paku ekor, dan paku sejati. Klarifikasi yang terakhir, tumbuhan berbiji, Spermatophyta. Kata ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 suku kata. Yang pertama, sperma. Sperma artinya biji, dan piton artinya tumbuhan. Kelompok tumbuhan ini memiliki akar, batang, daun sejati, tracheophyta, autotrof, dan menghasilkan biji sendiri. Adapun ciri-cirinya seperti yang pertama, mempunyai bunga atau organ yang dihasilkan oleh strobilus. Yang kedua, jika bijinya tertutup disebut dengan angiosperma, dan yang terbuka disebut dengan gymnosperma. Adapun jenis-jenisnya, yang pertama, tumbuhan biji terbuka, terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, Cicadinae, Gingonae, Coniferales, Netinae. Yang kedua, tumbuhan biji tertutup yang terbagi menjadi 2 karena jumlah kepingnya. Yang pertama, dikotil, yang kedua, monokotil. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.